Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang penelitian kualitatif. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Arden Yermias Mui. Saya Arwadia Masyari Putih. Saya Mira Margarita Lete. Saya Sinta Patu. Dan saya Orpaliu. Berikutnya kami akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang ilmiah. Menurut Sugiono 2011-299, penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat positivisme sebab berguna untuk meneliti pada objek yang ilmiah sebagai lawannya eksperimen. Peneliti berkontribusi sebagai instrumen kunci pengambilan sampel. Sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan, penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan fakta atau suatu keadaan yang sebenarnya, namun laporan yang dibuat harus memperhatikan interpretasi ilmiah agar bagus hasilnya. Menurut Botgan dan Biglen, ada 4 karakteristik kualitatif, yaitu yang pertama, latar yang ilmiah, yang kedua, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang ketiga, bersifat deskriptif, yang keempat, penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses daripada hasil, yang kelima, analisis data dilakukan secara induktif. Mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif? Ada alasan-alasan tertentu yang mendorong mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan kegiatan ilmiah dan mengungkapkan suatu fenomena atau fakta serta mencari solusi atau jawaban dalam mengatasi masalah. Alasan tersebut diantara lain, yang pertama, data yang diperoleh sangat mendasar sebab berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita yang ada, jadi bukan rekayasa penelitian. Yang kedua, hasil penelitian dan pembahasan mendalam terpusat karena datanya digali secara mendalam. Yang ketiga, sifatnya terbuka dan lebih dari satu pandangan, dalam hal ini pandangan dan informasi dari partisipan. Yang keempat, sifatnya realisme. Yang berikut, ciri dan karakter kualitatif. Ciri dan karakter kualitatif pada prinsipnya lebih mengandalkan pada aspek deskriptif terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan. Selain daripada itu, kualitatif ciri khasnya lebih khusus. Mengapa pada sifat alami dan analisis datanya lebih mendalam terhadap makna-makna di balik, yang kenyataannya penggambaran suatu peristiwa kualitatif dicirikan dalam proses deduktif yang ada pada penelitian tersebut. Yang berikut aliran kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, secara aliran memiliki ciri tersendiri, di antaranya aliran positivisme, post-positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme.
Paradigma tersebut akan dijelaskan secara singkat pada bagian ini. Paradigma ini mengalami keterkaitan yang saling melengkapi dalam ranah kajian kualitatif sebagai suatu metodologi. Aliran yang pertama yaitu positivisme. Di dalam positivisme, dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat diranut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Terus yang kedua, aliran post-positivisme. Fokus kajiannya terletak pada tindakan-tindakan manusia sebagai ekspresi dari suatu keputusan yang dilakukannya dalam realitas sosial. Dan aliran yang ketiga yaitu teori kritis. Di dalam teori kritis, pendekatan teori kritis ini setiap penelitiannya harus memperoleh pengetahuan. Dan yang berikut yaitu pendekatan kualitatif sebagai ciri dan karakter. Di dalam pendekatan kualitatif sebagai ciri dan karakter, paradigmanya dicirikan kurang lebih dari 5 karakter sebagai metodologi yang sering digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah, diantaranya yang pertama yaitu naratif, yang kedua fenomenologi, yang ketiga grounded theory, yang keempat etnografi, dan yang kelima studi kasus. Menurut Densin dan Lincoln pada tahun 1994. Dan menurut Nasir pada tahun 2025 ada Somantri, Yin, dan Creswell. Dari 5 pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam kualitatif dapat dilihat pada penjelasan berikut. Yang pertama, pendekatan naratif. Pendekatan naratif ini merupakan pendekatan yang menekankan pada kajian kronologis kehidupan individu. Jadi, jika seorang peneliti ingin menelusuri dinamika kehidupan seseorang atau individu, dapat menggunakan pendekatan naratif dalam metode kualitatif. Dan yang kedua, pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini mengarah pada mendeskripsikan secara detail mengenai suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang. Pendekatan fenomenologi ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif apabila seorang peneliti ingin memahami berbagai peristiwa atau antar peristiwa. Dan pendekatan yang ketiga yaitu grounded theory. Grounded theory ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memahami suatu identitas. Yang berikut ciri dan karakter penentuan lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian sebagai ciri kualitatif setidaknya memperhatikan 3 aspek, seperti penentuan tempat, jenis peristiwa, dan waktu peristiwa. Penentuan lokasi penelitian sangat fundamental dan berpengaruh pada data yang diperoleh. Kedekatan tempat tinggal dan lokasi penelitian dapat berpengaruh pada kualitas data, karena bisa saja data tersebut tidak murni dan hanya dipenuhi asumsi-asumsi penelitian saja. Bagian A, penentuan tempat. Pertimbangan memilih lokasi bagi peneliti harus benar-benar mencermati terkait dengan fenomena atau kasus yang terjadi pada lokasi yang akan ditempati penelitian. Tidak hanya sekedar karena pertimbangan kedekatan tempat tinggal dan biaya-biaya penelitian yang harus dikorbankan, akan tetapi karena adanya suatu fenomena atau kasus yang terjadi dalam realitas sosial. Bagian B, peristiwa. Pada aspek peristiwa, peneliti harus lebih cermat memaknai suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut masih sangat diceritakan dan itu memiliki dampak terhadap realitas sosial. Artinya, apakah isu peristiwa dalam lokasi tersebut mengandung efek sosial bagi masyarakat lainnya,
atau pada kelompok sosial yang akan berpengaruh di masa-masa yang akan datang. Bagian C, waktu. Penentuan lokasi penelitian dari aspek waktu. Peristiwa yang akan diteliti mesti mempertimbangkan dari segi waktu dengan memperhatikan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi, pertimbangan waktu pada sebuah peristiwa menarik diteliti apabila peristiwa tersebut masih hangat diperbincangkan dan itu mengalami kontradiksi dalam masyarakat. Selain itu, peristiwa dari segi waktu yang menarik adalah peristiwa yang kejadiannya sudah cukup lama, akan tetapi dampaknya masih terasa bagi semua masyarakat sampai hari ini. Yang berikut ciri penentuan informan. Penentuan informan sebagai ciri kualitatif yang banyak digunakan oleh peneliti kuantitatif, yaitu teknik purposive, snowball, kota, dan insidental. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan sebagai berikut. Bagian A, teknik purposive. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, pengetahuan tentang objek yang akan diteliti. Yang kedua, informan yang dipilih berada dalam komunitas yang akan diteliti. Yang ketiga, pejabat struktur yang ada pada lokasi yang menjadi tempat penelitian. Dan yang keempat, tokoh agama, masyarakat, dan lain-lain yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Bagian B, teknik snowball. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti dengan cara peneliti sebagai informan utama terlebih dahulu menentukan informan dan selanjutnya informan berikutnya dipilih oleh informan yang sudah dipilih oleh informan. Informan snowball merupakan penentuan informan yang berantai, yaitu dari informan ke informan berikutnya sampai pada kecukupan data yang dibutuhkan. Bagian C, kuota. Pengambilan informan berdasarkan kuota yang diinginkan, artinya penentuan informan dengan cara menentukan jumlah besaran informan yang dibutuhkan berdasarkan prediksi peneliti itu sendiri. Sementara itu, untuk menghindari ketidakcukupan atau kelebihan informan dapat menyesuaikan pada proses pengambilan data yang di lapangan. Bagian D, insidental. Pengambilan informan berdasarkan kebutuhan. Siapa saja yang menjadi informan selama itu cocok sebagai sumber data. Teknik ini tidak jauh beda dengan teknik pengambilan informan kuota dan purposive. Cuman purposive sampling lebih teratur dan terarah. Yang berikut ciri data kualitatif. Data kualitatif dicirikan dengan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dua jenis data ini akan dijelaskan secara detail seperti di bawah ini. Bagian pertama atau A, data primer. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan di mana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. Bagian B, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud di sini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut ciri instrumen penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang dimaksud di sini dalam penelitian kualitatif adalah berupa alat yang digunakan dalam pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumen. Jadi pengumpulan data observasi harus dibuat instrumen atau alat.
Begitu juga pada wawancara dan dokumen, mesti dibuatkan oleh instrumen penelitian. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Shalom.